Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi diksi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dahulu ya teman-teman, karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Syifa Febriani, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, jurusan Analis Kesehatan, Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medik, dengan nomor induk mahasiswa P1337434121084. Oke, diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan suatu kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh makna tertentu. Selanjutnya adalah persyaratan diksi. Dalam pemilihan kata-kata, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan juga persyaratan kesesuaian. Maksudnya apa sih? Persyaratan ketepatan dan juga persyaratan kesesuaian. Nah, tepat di sini artinya kata-kata yang dipilih dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan, sehingga tafsiran pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud seorang penulis. Sedangkan persyaratan kesesuaian yaitu menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Maksudnya adalah pemilihan kata-kata harus sesuai dengan situasi pembaca. Selanjutnya adalah syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi dibagi menjadi 6. Yang pertama, makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Yang ketiga, kata konkret dan kata abstrak. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata kajian dan kata populer. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah jargon dan slang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, makna denotatif adalah kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus dan atau ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri makna sesuai dengan apa adanya, arti kata secara objektif, dan makna konseptual. Contoh dari makna denotatif adalah kalimat adik makan buah. Nah, kata-kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Makna kata makan seperti inilah yang termasuk ke dalam makna denotatif, karena kata makan bermakna apa adanya atau sebenarnya. Sedangkan makna konotatif adalah kata-kata yang bermakna kias atau makna ungkapan. Contoh kalimat makna konotatif adalah sekarang ayah menjadi tangan kanan bosnya. Nah, kata tangan kanan apabila pada makna denotatif bermakna tangan pada sebelah kanan. Namun, apabila pada makna konotatif, kata tangan kanan memiliki arti kepercayaan atau orang kepercayaan. Yang kedua adalah makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah kata yang cakupan maknanya universal atau lebih luas. Contohnya adalah kata melihat. Sedangkan makna khusus adalah kata yang cakupan maknanya lebih sempit atau terbatas. Contohnya adalah kata menyaksikan, melirik, dan menonton. Jadi di sini maksudnya adalah makna khusus memiliki arti lebih sempit atau lebih spesifik. Selanjutnya yang ketiga adalah kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contohnya adalah lemari, meja, suara, dan wangi. Jadi di sini maksudnya adalah kata-kata yang bisa dirasakan atau dipegang oleh panca indera itu termasuk dalam kata konkret. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya lebih sulit diserap oleh panca indera. Contoh kalimat dari kata abstrak adalah
para mahasiswa mengemukakan pendapatnya tentang aturan pada kampusnya. Nah, kata pendapatnya ini tidak bisa dirasakan atau sulit dirasakan oleh panca indera. Jadi di sini maksudnya adalah kata abstrak itu sama dengan imajinasi, ide, dan gagasan. Selanjutnya yang keempat yaitu sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama ataupun mirip. Contohnya adalah muka, wajah. Nah, pada sinonim ini memiliki dua jenis, yaitu sinonim netral dan juga sinonim berkonotasi. Sinonim netral yaitu sinonim yang dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Contoh kalimatnya adalah tembok ini berwarna putih, ataupun bisa diganti dengan kata-kata dinding, yaitu dinding ini berwarna putih. Selanjutnya adalah sinonim berkonotasi. Sinonim berkonotasi dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama, namun nilai rasanya berbeda. Contohnya adalah kata-kata wafat, meninggal, gugur, dan tewas. Oke, selanjutnya syarat diksi yang kelima adalah kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau kata-kata yang bersifat ilmiah. Contohnya adalah kata populasi, observasi, alumnus, dan lain-lain. Sedangkan kata populer adalah kata-kata tak baku yang dibentuk secara khas sebagai tuntutan keinginan akan sesuatu yang baru, bersifat umum ataupun bebas. Kata populer ini biasanya banyak digunakan oleh anak muda. Contohnya adalah kata-kata santuy, gabut, asoy, bucin, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat diksi yang terakhir ataupun yang keenam, yaitu jargon dan slang. Jargon yaitu kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contohnya adalah kata-kata pro dan kontra. Sedangkan slang yaitu kata-kata tak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan akan sesuatu yang baru. Contoh kata-katanya adalah kata-kata asoy, bucin, gabut, mager, dan lain-lain. Kiranya cukup sekian pembahasan kali ini ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.